Alia adalah seorang wanita tangguh yang baru saja melewati badai rumah tangga. Dikhianati dan diceraikan oleh suaminya yang sombong, ia memutuskan untuk menata hidup kembali dari nol. Tak disangka, ia bertemu pria yang berbeda, penuh kasih dan bijak, lalu menikah secara diam-diam. Suatu malam, Alia makan malam bersama suaminya di restoran mewah, tempat mereka biasa berkencan. Di sanalah ia bertemu mantan suami dan keluarga mantan mertua, yang tanpa tahu status Alia sekarang melancarkan hinaan. Namun mereka tak menyadari pemilik restoran itu adalah suami baru Alia. Sebuah momen elegan dan mengejutkan pun terjadi. Saat masa lalu dan masa kini bertemu dalam satu ruangan, udara pagi di Jakarta selalu terasa padat. Bukan cuma karena kemacetan atau klakson bersahut-sahutan, tapi karena banyaknya pikiran orang-orang yang berjalan tergesa di bawah langit abu-abu kota. Salah satunya adalah Alia, dengan rambut yang digulung, asal dan tas selempang kecil. Alia melangkah keluar dari apartemen mungilnya di lantai 3. Tangan kirinya menggenggam kotak bekal plastik berisi nasi dan sayur bening, sisa masakan semalam. Sejak bercerai setahun lalu, hidupnya berubah drastis. Dulu, ia punya supir pribadi. Sekarang, ia naik Transjakarta setiap hari. Tapi entah kenapa, ia merasa lebih tenang. "Bu Alia, jangan lupa, listriknya mau diputus kalau belum dibayar minggu ini," ujar Bu Ratmi, pemilik kos, sambil menyapu di depan pintu. Alia tersenyum kikuk. "Iya Bu, minggu ini saya lunasi." Ia tahu itu bohong kecil. Gajinya di toko bunga belum cukup untuk menutupi semua tagihan. Tapi Alia bukan tipe perempuan yang merengek atau mengiba. Sudah cukup air mata yang ia buang untuk laki-laki bernama Reza. Reza, nama itu masih seperti duri kecil di hati. Dulu mereka menikah setelah pacaran 5 tahun. Reza ganteng, mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Alia pikir dia adalah pria yang akan menua bersamanya. Tapi ternyata rasa cinta Reza hanya kuat selama Alia tampil cantik, patuh, dan tidak punya suara. Begitu Alia keguguran dan wajahnya mulai tampak lelah karena stres pekerjaan rumah tangga, Reza perlahan berubah. Tak ada lagi pelukan, tak ada lagi sayang, yang ada hanya kritik, omelan, dan tatapan jijik. "Alia tuh makin hari makin kusam. Malu gue kalau ajak kamu ke acara kantor," kata Reza suatu malam, sambil mencuci tangannya. Dari sisa makanan yang Alia masak dengan hati-hati, ucapan itu menghantam lebih keras dari tamparan. Tapi ia masih mencintai Reza. Ia pikir, mungkin kalau ia lebih rajin berdandan, lebih kurus, lebih instagramable, Reza akan kembali mencintainya. Tapi semua usaha itu sia-sia. Reza sudah punya orang lain, perempuan muda, anak, konglomerat yang tampilannya seperti keluar dari majalah fashion. Perceraian itu terjadi cepat. Bahkan Reza menyuruh pengacaranya yang mengurus semua. Seolah Alia hanya sisa sampah yang ingin segera dia buang. Tapi hidup harus lanjut, pikir Alia. Ia bangkit perlahan, cari kerja, sewa kamar kecil, belajar masak sendiri. Ia bahkan ikut kelas, merangkai bunga, dan akhirnya diterima kerja di sebuah toko bunga di kawasan Senopati. Di sana, setiap hari ia mencium aroma segar bunga matahari, mawar, dan lavender. Entah kenapa, itu sedikit menyembuhkan luka di hatinya. Di toko bunga itulah Alia belajar menjadi dirinya sendiri lagi. Bukan sebagai istri seseorang, bukan perempuan yang harus selalu sempurna, tapi sebagai manusia yang bisa salah, bisa sedih, tapi juga bisa tumbuh. Suatu siang, saat sedang menyusun buket pernikahan, datang pesanan besar dari restoran mewah bernama Adagio. Pemiliknya ingin bunga segar dikirim ke setiap meja VIP. Alia diminta mengantar langsung karena bosnya sedang cuti. Ia sempat ragu, bukan karena malas, tapi karena restoran itu terkenal hanya dikunjungi orang-orang kelas atas. Ia merasa kecil. Tapi ia tetap pergi. Dengan buket-buket bunga di tangan dan langkah hati-hati, ia masuk ke Adagio. Ruangannya harum dan elegan. Musik piano mengalun pelan. Saat ia sedang meletakkan bunga di salah satu meja, seorang pria menghampirinya. "Ini cantik sekali. Kamu yang susun?" tanyanya. Alia menoleh. Pria itu mengenakan kemeja putih yang digulung di lengan. Senyumnya hangat, matanya tajam tapi tidak menghakimi. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Alia merasa tidak dinilai. "Iya, saya," jawab Alia pelan. "Namamu siapa?" "Alia." "Terima kasih Alia. Aku Adrian." Mereka hanya berbicara sebentar, tapi di balik percakapan singkat itu,
Ada percikan kecil yang mulai menyalayang, bahkan Alia sendiri belum sadari. Saat ia berjalan keluar dari restoran, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tersenyum karena hatinya terasa ringan. Dia tak tahu, pertemuan sederhana itu akan mengubah arah hidupnya. Dan Reza, suatu hari nanti, akan duduk di meja yang sama. Tapi Alia sudah bukan wanita yang sama. Hari-hari setelah pertemuan dengan Adrian terasa berbeda, bukan karena ada sesuatu yang besar. Terjadi tidak ada pesan singkat yang tiba-tiba masuk, atau bunga yang dikirim ke toko. Tapi Alia mulai bangun pagi dengan semangat yang sedikit lebih utuh. Ia memperhatikan penampilannya, bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Pagi itu, di toko bunga kecil tempatnya bekerja, Alia sedang sibuk menyusun buket bunga untuk pesta ulang tahun seorang sosialita. Tangannya, cekatan merangkai anyelir, baby's breath, dan mawar putih menjadi harmoni warna yang indah. Musik jazz ringan mengalun dari radio kecil di sudut ruangan. Alia, panggil Bu Mira, pemilik toko, yang baru kembali dari Bali. Kamu yang nganter bunga ke Adagio tempo hari? Ya, waktu saya telepon mereka tadi, mereka bilang bunga-bunga kita paling bagus di Jakarta. Pemilik restorannya minta kamu yang rangkai lagi minggu depan. Alia membelalakan mata. Saya, Bu? Iya, katanya. Yang namanya Alia itu, dia punya rasa dalam menyusun bunga. Kamu kenal sama Adrian? Alia tersenyum kecil. Cuma pernah ketemu sekali, Bu. Dia sopan dan ramah. Ya sudah, minggu depan kamu kesana lagi ya. Kali ini bawa kartu nama. Alia mengangguk pelan, hatinya berdebar. Ia tak tahu kenapa. Tapi nama Adrian mulai mengendap di benaknya, seperti wangi lavender di sore hari. Minggu berikutnya, Alia kembali ke restoran Adagio. Kali ini, ia mengenakan blus biru langit dan celana kain longgar. Sederhana, tapi bersih. Don Raby, ia menenteng 2 keranjang bunga dan disambut oleh seorang pelayan yang langsung mengenalnya. Bu Alia, Pak Adrian sudah menunggu di balkon atas. Katanya sopan. Alia sempat ragu, tapi akhirnya mengikuti. Di lantai 2 restoran itu, pemandangan kota terlihat jelas. Di sana, Adrian sedang duduk dengan laptop dan secangkir kopi. Saat melihat Alia datang, ia langsung berdiri dan tersenyum. Terima kasih sudah datang lagi. Saya suka tanganmu menyusun. Bunga, selalu pas. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu kaku, katanya. Menunjuk salah satu meja yang dihias elegan dengan tulip dan lili. Alia tersenyum agak kanggung. Saya cuma mengikuti perasaan saja. Itu yang paling mahal. Orang zaman sekarang sibuk cari kesempurnaan, lupa merasakan. Percakapan mereka mengalir ringan. Adrian menanyakan tentang bunga, toko tempat Alia bekerja, bahkan tentang buku terakhir yang Alia baca. Tidak ada pertanyaan menjebak atau basa-basi gombal. Tidak juga pandangan merendahkan seperti yang dulu sering ia terima dari Reza. Hanya 2 orang dewasa yang berbagi waktu. Di akhir pertemuan, Adrian berkata pelan, "Kapan-kapan kalau kamu tidak sibuk, mau makan siang bareng?" Alia sempat terdiam. Ini bukan tawaran yang ia tunggu, tapi juga bukan yang ingin ia tolak. Mungkin, jawabnya sambil tersenyum. Kalau saya nggak harus antar bunga ke pemakaman. Mereka berdua tertawa, ringan, tanpa beban masa lalu. Di malam hari, Alia duduk di balkon kamarnya yang sempit. Di depannya, Jakarta masih sibuk, masih bising, tapi di hatinya, ada ruang sunyi yang tak lagi terasa sepi. Ada rasa asing yang perlahan menjalar. Harapan, dia menatap langit. Tuhan, kalau ini bukan ujian, jangan jadikan jebakan. Tapi, ini awal yang baru. Biarkan aku belajar percaya lagi. Entah Adrian benar-benar tulus atau hanya angin lalu, Alia belum tahu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup setelah sekian lama, ia tersenyum bukan karena ingin terlihat kuat tapi karena hatinya mulai merasakan hangat yang sederhana, dan senyuman itu tak lagi palsu. Tak ada yang pernah benar-benar siap jatuh cinta lagi setelah dikhianati. Begitu pula Alia. Hatinya seperti kaca yang pernah pecah ia tempel kembali, tapi bekas retaknya tetap terasa saat disentuh. Namun Adrian datang bukan sebagai penyelamat atau pahlawan. Ia datang sebagai manusia biasa dengan ketulusan yang sederhana. Pertemuan demi pertemuan mereka semakin sering. Kadang Adrian memesan bunga, lalu pura-pura tidak tahu siapa yang mengantar. Kadang, ia hanya mampir ke toko bunga sekadar membawa kopi dan roti pisang. "Kamu kerja terlalu serius," katanya suatu sore saat melihat Alia menyusun buket untuk acara lamaran. Alia terkikah. Kalau asal-asalan,
Nanti pelanggan protes. Kalau kamu serius terus, nanti aku nggak berani ngajak ketawa. Alia terdiam sesaat. Ia masih tak terbiasa dengan perhatian seperti itu. Dulu, Reza selalu mengkritik gaya duduknya, cara bicaranya, bahkan cara makannya. Tapi Adrian tidak pernah memperbaiki dirinya, hanya menemani. Pada suatu akhir pekan, Adrian mengajak Alia ke tempat favoritnya, taman kecil, tersembunyi di belakang galeri seni tua, jauh dari kebisingan kota. Mereka duduk di bawah pohon besar, memandangi langit sore yang jingga. "Aku suka tempat ini," kata Adrian pelan. "Di sini, aku bisa merasa kosong tapi tenang." Alia menoleh. "Kosong itu bukan hal yang jelek. Buatku enggak. Kadang kita butuh kosong, supaya bisa isi ulang." Alia mengangguk. Ia paham maksudnya. Setelah semua luka yang ia lalui, ia pun sempat merasa kosong. Tapi kosongnya berbeda. Kosongnya dulu seperti ruang dingin dan hampa. Sekarang, kosong yang ia rasakan di dekat Adrian justru seperti ruang yang siap diisi pelen-pelen dengan hal baru. Dan tanpa ia sadari, Adrian menggenggam tangannya. "Alia," ucap Adrian lirih, "aku nggak tahu kamu percaya lagi sama cinta atau enggak. Tapi aku nggak minta jawaban hari ini. Aku cuma minta satu hal. Izinkan aku ada." Alia menarik napas panjang. Matanya memanas, bukan karena sedih tapi karena hatinya baru saja disentuh. "Bukan disakiti. Aku belum sepenuhnya utuh," bisiknya. "Siapa yang utuh, Alia? Kita semua punya retakannya masing-masing." Beberapa bulan setelah itu, kehidupan Alia berubah secara perlahan. Adrian memperkenalkannya kepada ibunya yang tinggal di Bandung. Wanita itu menyambut Alia dengan hangat, tanpa basa-basi, tanpa mata menilai dari ujung rambut sampai kaki. Pernikahan kecil akhirnya digelar, sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan dua sahabat Alia yang dulu sempat menjauh saat ia bercerai, namun kini kembali dengan pelukan hangat. Alia mengenakan gaun putih polos. Rambutnya disanggul sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan 100 orang, hanya cinta yang tulus dan doa yang dalam. "Aku nggak pernah mimpi menikah lagi," ucap Alia di pelaminan mungil mereka. "Aku pun nggak pernah menyangka restoran yang kubangun malah mempertemukanku dengan masa depanku," balas Adrian sambil menggenggam tangan Alia lebih erat. Namun meski hati Alia mulai damai, ia tetap menyimpan rahasia kecil. Ia belum memberitahu siapapun dari masa lalunya tentang pernikahan ini. Bukan karena malu, tapi karena ia tahu dunia Reza berbeda. Dunia itu penuh gengsi, citra, dan mulut-mulut yang tajam. Alia hanya ingin hidup tenang, tapi dunia, seperti biasa, punya caranya sendiri untuk mempertemukan kembali masa lalu dan masa kini. Dan pertemuan itu tak akan bisa dihindari. Restoran Adagio sedang bersiap untuk malam yang istimewa. Adrian berdiri di tengah ruang makan, memberikan instruksi kepada para staf dengan tenang, namun tegas. Meja-meja bundar sudah ditata sempurna, lilin-lilin kecil menyala di atas taplak. Putih bersih dan bunga mawar segar menghiasi setiap sudut ruangan. "Ini malam penting," ucap Adrian sambil memeriksa daftar reservasi di ponselnya. "Ada satu keluarga besar yang pesan private dinner di ruang VIP. Pastikan semuanya sempurna." Alia duduk di sudut ruangan, membantu menyusun bunga. Sejak menikah, ia tak lagi bekerja penuh waktu di toko bunga. Tapi ia tetap mencurahkan hatinya dalam setiap rangkaian untuk Adagio. Ia menikmati peran barunya sebagai istri Adrian. Tenang, tidak terburu-buru, dan tanpa tekanan. "Kamu mau makan malam di sini aja malam ini?" tanya Adrian saat menghampirinya. Alia mengangguk. "Aku bawain kamu puding mangga kesukaanmu." "Wah, makin cinta nih," goda Adrian, mencubit lembut pipinya sebelum kembali sibuk dengan koordinasi. Alia duduk sejenak di bangku bar dekat dapur, memperhatikan keramaian dari jauh. Ia tersenyum bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ia tahu kali ini ia hidup di tempat yang penuh cinta. Bukan sekadar formalitas, tapi senyumnya perlahan memudar saat mendengar nama yang disebut. Salah satu staf reservasi atas nama Reza Santosa. 8 orang. Mereka minta ruangan VIP. Sudah siap semua. Alia tertegan. Dunia terasa membeku sesaat. Nama itu, suara itu, masa lalu itu. Ia menunduk, menelan ludah, mencoba tetap tenang. Mungkinkah itu Reza yang sama? Men, suaminya? Apakah dunia sekecil itu? Beberapa menit kemudian, pintu utama terbuka, dan benar saja sosok itu muncul. Reza, dengan jas mahal dan senyum angkuh yang tak berubah sedikit pun. Di sampingnya,
Seorang wanita muda dengan gaun mencolok menggamit lengannya. Di belakang mereka, orang tua Reza dan dua adik perempuannya yang dulu sering menyindir Alia dengan tatapan meremehkan. Alia cepat-cepat bangkit dan bersembunyi di balik rak bunga. Ia mencoba menyamarkan keberadaannya, menunduk, pura-pura sibuk. Tapi jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdesing. Mereka duduk di ruang VIP. Tawa mereka terdengar sampai ke dapur. Alia bisa menangkap potongan kalimat familiar seperti gengsi, kelas dan mantan yang nyebelin. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini bukan waktunya untuk panik. Ini restorannya juga. Ini rumahnya sekarang. Ia bukan Alia yang dulu yang lemah, yang diam, yang menerima hinaan dengan tunduk. Namun tetap saja, luka lama seperti menyengat kembali. Alia, suara Adrian memanggilnya. Lembut tapi tegas. Kamu nggak apa-apa? Ia menggeleng. Reza, ada di sana. Adrian menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. Kamu mau pulang dulu? Alia menggeleng lagi. Tidak. Aku nggak akan sembunyi. Adrian tersenyum tipis, bangga, lalu menggenggam tangannya sejenak. Kalau kamu butuh aku di dekatmu. Alia berdiri lebih tegak. Ia memilih berjalan ke pantry, membantu staf menyusun piring. Tapi takdir punya cara mengejutkan untuk bermain. Ketika salah satu pelayan tak sengaja menjatuhkan piring, Alia ikut membantunya mengambil. Saat ia berdiri, pintu ruang VIP terbuka, dan tepat di ambang pintu, berdiri Reza. Ia memicingkan mata, seolah mencoba mengenali. Lalu, dengan suara mengejek, yang masih sama seperti dulu, ia berseru, Alia, kamu kerja di sini sekarang? Jadi pelayan restoran? Seketika, mata dari dalam ruang VIP tertuju pada Alia. Semua wajah yang dulu menatapnya dengan hina, kini kembali memandangnya dengan ekspresi mengejek dan puas. Perempuan muda di samping Reza menahan tawa dengan angkuh. Alia diam, senyumnya kaku. Tapi ia tidak lari, tidak mundur. Belum saatnya ia bicara. Belum waktunya mereka tahu siapa dia sekarang. Tapi malam belum selesai. Dan puncak permainan baru akan dimulai. Jadi kamu kerja di sini sekarang, Alia? Pertanyaan Reza masih menggantung di udara. Nadanya sinis dan merendahkan. Seolah ingin memastikan bahwa hinaan itu masuk ke relung hati Alia. Alia menatapnya sekilas. Wajah yang dulu ia kenal luar dalam, itu masih sama. Bersih, licin dan sombong. Namun kini, ia melihatnya tanpa rasa cinta. Hanya seperti melihat bingkai kosong yang dulu pernah menggantung di dinding rumahnya. Iya, saya di sini, jawab Alia pelan namun tegas. Reza tertawa kecil, lalu menoleh ke dalam ruangan. Mama, Papa, lihat, mantan menantu kesayangan kita sekarang. Kerja jadi pelayan restoran. Dunia emang muter ya. Ibunya, Bu Ratna, mengerucutkan bibir. Pantesan, tadi saya pikir mirip siapa. Alia ternyata, tapi makin kurusan ya. Kelihatan capek banget, kasihan. Alia masih diam. Ia tahu permainan. Ini, permainan yang sama yang pernah membuatnya menangis malam-malam di kamar mandi hinaan halus. Tatapan meremehkan, kalimat yang dibalut senyum palsu. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya berdiri. Perempuan muda yang menggamit tangan Reza yang tak lain adalah istri barunya menatap Alia dari ujung rambut ke kaki. Lalu berkata, kamu tetap suka ngatur bunga ya? Dari dulu memang lebih cocok jadi dekorator daripada istri. Itu menyakitkan. Tapi Alia tersenyum. Bunga tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak seperti manusia. Reza menaikkan alis. Iya juga sih. Tapi tetap aja, nyakitin ego gue. Lihat, mantan istri kerja jadi tukang hias restoran yang gue datengin. Reza, saut Alia masih dengan senyum tenang. Ego kamu pasti mudah tersakiti kalau kamu ukur semuanya dari status dan penampilan. Suasana mulai canggung. Beberapa tamu lain yang duduk di meja sekitar melirik, tapi Reza tetap nyinyir. Alia, kamu harusnya sadar. Kamu gagal. Dulu kamu gak bisa bikin gue betah di rumah. Dan sekarang, lihat aja. Kamu ada di sini, ngelayanin. Itu kalimat terakhir yang memecahkan ruang kesabaran dalam hati Alia. Tapi bukan dengan marah, ia membalas. Melainkan dengan kepala tegak, ia menatap Reza dalam-dalam. Lalu melangkah mendekat ke arah meja mereka. Semua mata tertuju padanya. Menunggu apakah ia akan berteriak atau melempar piring. Tapi Alia hanya berdiri tenang. Saya minta maaf dulu, karena pernah mencintai kamu dengan seluruh yang saya punya. Tapi saya tidak akan pernah minta maaf, karena
memilih untuk sembuh dan bahagia. Reza mendenggis. Bahagia dari mana? Hidupmu gitu-gitu aja. Belum sempat Alia menjawab. Tiba-tiba seseorang muncul dari arah dapur utama. Langkahnya mantap, wajahnya tenang. Adrian, semua kepala menoleh, termasuk Reza dan keluarganya. Mereka tidak mengenali sosok itu, tapi dari cara para staf memberi jalan dan cara pelayan membungkuk, mereka tahu pria ini bukan orang sembarangan. Adrian berjalan ke samping Alia, lalu menggenggam tangannya di hadapan semua orang. Masalahnya, kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya berdiri di hadapan kalian sekarang. Suara Adrian tenang, tapi menggema seperti petir dalam ruang makan itu. Perkenalkan, saya Adrian, pemilik restoran ini, dan Alia adalah istri saya. Suasana seketika membeku, mulut Reza menganga. Ibunya nyaris tersedak air minumnya. Adik, Reza menunduk dengan mata membulat, dan si istri muda hanya bisa melongo. Wajahnya kehilangan sinar sombongnya. Restoran ini milik kalian berdua? Reza akhirnya bersuara, dengan nada tak percaya. Bukan, milik saya, jawab Adrian, tetap tersenyum. Tapi semuanya yang saya punya saya bagi untuk istri saya, termasuk kehormatan. Alia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Karena ingin pamer, tapi karena akhirnya ada seseorang yang berdiri untuknya. Dengan sepenuh hati, Reza menatap Alia lagi. Kali ini bukan dengan ejekan, tapi dengan sesuatu yang lebih pahit, penyesalan. Namun Alia sudah selesai dengan masa lalu. Ia tak butuh pengakuan, ia hanya ingin damai. Silakan nikmati makan malam kalian, ucap Alia. Dan jangan khawatir, pelayan di sini sudah terlatih untuk melayani dengan baik. Saya hanya lewat untuk menyapa kenangan. Dengan langkah ringan, Alia menggandeng tangan Adrian dan berjalan pergi. Ia tidak menoleh ke belakang. Karena untuk pertama kalinya, masa lalu benar-benar ia tinggalkan. Ruang VIP restoran Adagio yang semula hangat dan penuh gelak tawa, kini berubah menjadi senyap. Tak ada lagi suara-suara sombong yang membanggakan jabatan, tas bermerek, atau silsilah keluarga. Semua terdiam setelah pengakuan Adrian. Reza duduk di kursinya dengan rahang mengeras. Matanya masih menatap pintu tempat Alia dan Adrian keluar beberapa menit lalu. Ia terlihat mencoba merangkai kenyataan yang baru saja meledak di hadapannya. Ibunya, Bu Ratna, menyeka sudut bibir dengan tisu, lalu bersuara, "Itu nggak mungkin, Alia. Jadi istri pemilik restoran sekelas ini, kamu yakin tadi dia bilang suaminya?" Istri muda Reza masih terpaku, bahkan tidak menyentuh makanannya. Wajahnya kaku, pucat, gila. Dia bisa naik kelas secepat itu. Gumam adik. Reza yang termuda, lirih, hampir tak percaya. Reza menggenggam gelas anggurnya, tapi tidak meminumnya. Ada rasa pahit yang lain yang memenuhi tenggorokannya. Ini bukan lagi soal makan malam. Ini tentang harga diri yang retak, tepat di depan keluarganya, di depan istri barunya. Dulu dia cuma bisa masak sop, sekarang punya restoran. Gumamnya pelan, entah ditujukan pada siapa. Sementara itu, di rooftop restoran, Alia berdiri menatap langit malam yang dipenuhi lampu-lampu kota. Tangannya masih digenggam Adrian, erat, hangat, dan tak goyah. "Kamu yakin gak apa-apa?" tanya Adrian pelan, menatap istrinya penuh perhatian. Alia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin melarikan diri, tidak ingin menjelaskan siapa aku, tidak ingin membuktikan apa-apa. Aku hanya berdiri sebagai diriku sendiri. Adrian tersenyum. "Kamu luar biasa hari ini." Alia menatapnya. Ada air mata di ujung matanya, tapi bukan air mata sedih. Itu adalah air mata lega. Setelah bertahan-tahan dipandang rendah, akhirnya ia berdiri tegak, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelesaikan. "Aku gak pernah bayangin bisa begini. Waktu aku tinggal di kamar sempit, makan mie instan tiap malam, aku pikir Tuhan udah selesai sama aku. Ternyata belum. Dan ternyata," tambah Adrian sambil menyentuh pipinya, "Tuhan kirim kamu ke restoran ini. Bukan cuma untuk kerja, tapi untuk bertemu aku." Mereka berdua tertawa kecil. Ringan. Bukan tawa kemenangan, tapi tawa dua orang yang saling menyembuhkan. Beberapa menit kemudian, pelayan membawa sebuah not kecil. "Maaf Pak, ada yang menitipkan ini untuk Ibu Alia," ucapnya sopan. Alia membuka kertas itu. "Maaf, aku salah. Kamu jauh lebih dari yang aku kira." Reza Alia membaca pelan, lalu melipatnya dengan tenang. Ia tidak tersenyum, tidak juga menangis. Ia hanya menyimpan surat itu di tas kecilnya. Adrian melihat ekspresinya. "Kamu marah?" "Tidak," jawab Alia jujur. "Aku cuma kasihan
Karena dia baru sadar sekarang, saat aku sudah tak lagi butuh pengakuan darinya. Lalu ia menatap mata suaminya. Tapi aku berterima kasih pada masa laluku. Karena kalau aku tidak terluka, aku mungkin tidak akan tahu bagaimana rasanya benar-benar. Adrian menarik Alia ke pelukannya. Malam itu, di atas langit Jakarta yang hangat, mereka berdiri seperti dua manusia yang telah menyelesaikan peperangan batin paling berat dan menang, tanpa harus menghancurkan siapapun. Di lantai bawah, Reza dan keluarganya meninggalkan restoran lebih awal dari rencana. Malam mereka berakhir sunyi. Bukan karena makanan tak enak, tapi karena kenyataan pahit baru saja disajikan dengan elegan di hadapan mereka. Sementara itu, di rooftop, Alia menikmati teh hangat buatan Adrian, memandangi bintang-bintang yang tersembunyi di balik awan kota. Malam itu, ia tahu satu hal pasti. Ia bukan hanya telah bangkit, ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan tak ada satupun hinaan di dunia ini yang bisa mengambil itu darinya. Beberapa hari berlalu, sejak malam yang tak terlupakan itu di restoran Adagio. Hidup kembali seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diri Alia, bukan pada cara ia berpakaian atau cara ia tersenyum, melainkan cara ia melihat dunia. Dulu, ia merasa harus berlari dari masa lalunya. Kini, ia berdiri berdampingan dengannya. Ia tidak menyangkal pernah disakiti, tidak menyangkal pernah menangis karena cinta yang salah. Tapi ia juga tahu, semua luka itu telah membentuk dirinya yang sekarang lebih kuat, lebih sadar akan harga diri, dan yang terpenting, lebih mencintai dirinya sendiri. Pagi itu, Alia duduk di balkon rumah kecil mereka yang asri, di tangannya secangkir kopi hangat, dan di pangkuannya sebuah buku puisi yang baru saja ia beli. Ia membacanya pelan, lalu tersenyum. Bangun pagi, sekarang rajin banget, istri saya, celetuk Adrian dari balik jendela, sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Alia menoleh. Biar hidup nggak cuma jalan, tapi juga disyukuri. Adrian tertawa kecil, lalu mencium kening Alia. Aku bersyukur ketemu kamu. Kalimat itu sederhana tapi bagi Alia terasa seperti pelukan hangat di hati. Dulu, kata-kata seperti itu hanya A to D drama, kini jadi bagian dari kesehariannya. Siang harinya, Alia berkunjung ke toko bunga lamanya. Bukan untuk bekerja, tapi hanya ingin menyapa Bu Mira dan Tuman Temonia yang dulu setia mendengarkan curhatnya di antara susunan mawar dan krisan. Kamu makin cantik, Lia, auramu beda banget, ujar Bu Mira sambil menyusun bunga lavender. Mungkin karena aku udah gak capek berpura-pura kuat, jawab Alia santai. Sekarang kalau sedih ya sedih, kalau marah ya bilang, tapi aku gak bawa dendam lagi. Kamu datang bukan untuk pamer kan? Goda salah satu pegawai muda. Alia tertawa. Aku datang untuk bilang makasih. Tempat ini yang nolong aku waktu aku gak tahu harus mulai dari mana. Bu Mira menepuk bahu Alia. Kadang kita perlu hancur dulu, biar tahu siapa yang tetap tinggal. Sore hari, Alia berjalan sendirian di taman kota, mengenakan kemeja putih dan celana kain longgar. Beberapa anak kecil berlarian, orang tua duduk di bangku sambil mengobrol. Ia duduk di bangku taman dan memandangi langit sore. Di saat-saat seperti ini, ia sering merenung tentang dirinya dulu, tentang betapa ia pernah merasa tidak cukup, tidak cantik cukup, tidak cerdas cukup, tidak sukses cukup. Semua itu karena ia hidup dalam standar yang dipaksakan oleh orang lain. Tapi kini, ia tahu, cukup itu bukan tentang seberapa hebat kita di mata orang, tapi seberapa damai kita di dalam hati. Ia membuka catatan kecil dari tasnya, sebuah surat yang ditulisnya beberapa bulan lalu, saat ia baru menikah dengan Adrian. Untuk diriku di masa depan, jika suatu hari kamu lupa betapa kuat kamu telah bertahan, bacalah surat ini. Ingatlah semua malam penuh air mata, semua pagi dengan tubuh gemetar. Tapi kamu tetap bangun, kamu tetap melangkah. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu adalah perempuan yang tak hanya bertahan tapi menang, tanpa harus membalas. Alia menutup catatan itu, menghela napas, lalu menatap langit yang mulai berwarna oranye. Ia tersenyum, bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia akhirnya merasa cukup-cukup untuk dicintai, dihormati, dan dihidupi sebagai dirinya sendiri. Di tempat lain, Reza duduk di dalam mobil mewahnya, menatap layar ponsel. Ia membuka akun Instagram Alia secara type. Ada foto Alia dan Adrian, tertawa, sederhana tapi hangat. Ia tak memberi komentar, tak menyukai foto itu, hanya diam, menatap,
dan membatin dalam hati. Kenapa bukan aku yang bersikap begitu ke dia dulu? Tapi, penyesalan memang selalu datang ketika orang yang dulu kamu abaikan sudah menjadi orang yang tidak bisa kamu sentuh lagi. Hari itu hujan turun dengan pelan, seperti irama lembut yang menyapu etep-etep rumah dan Dondon di sepanjang jalan. Udara terasa lebih segar. Alia membuka jendela rumah kecilnya, membiarkan angin basah menyapa pipinya. Ia baru saja selesai membuat sarapan sederhana, roti panggang, telur mata sapi, dan teh melati. Adrian masih tertidur setelah lembur hingga larut malam untuk mempersiapkan peluncuran cabang baru restoran mereka di Bandung 3 tahun yang lalu. Alia tak pernah membayangkan bisa berada di titik ini. Ia pikir hidupnya akan berakhir di kamar sewa sempit dengan luka yang tak kunjung sembuh. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk menata ulang arah. Kini, ia tidak hanya menjadi istri dari seorang pemilik restoran, tapi juga seorang penulis blog dan pegiat komunitas perempuan penyintas. Ia berbagi kisah, menyemangati, dan mendengarkan cerita dari banyak perempuan yang dulu merasa hancur seperti dirinya. Pagi itu, ia menerima pesan dari salah satu pengikut blognya. "Kak Alia, terima kasih sudah membuat aku percaya bahwa luka bisa sembuh dan hidup bisa dimulai ulang." Alia membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, bukan tulisan atau ceritanya yang menyembuhkan orang-orang, tapi keberanian untuk terbuka itu yang membuat orang merasa tidak sendiri. Ia lalu membuka laptop dan mulai menulis. Judul, "Luka yang Membawa Terang Dulu." Aku mengira hidup berhenti saat cinta berhenti. Aku mengira harga diriku tergantung dari mulut orang-orang yang menilainya. Tapi ternyata harga diri itu tumbuh ketika kita memutuskan untuk mencintai diri sendiri. Meski dunia mencaci, aku tidak lagi ingin membalas. Aku hanya ingin melangkah. Karena saat kamu berhenti ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, disitulah kamu mulai hidup dengan sebenar-benarnya. Ia mengklik tombol publish, lalu menarik napas panjang. Hujan masih turun, tapi hatinya terasa cerah. Siang itu, Adrian bangun dan memeluknya dari belakang saat ia sedang menyeduh kopi. "Ceritanya udah diposting?" tanyanya sambil mencium bahunya. "Udah, aku cuma pengen orang tahu kalau gagal bukan akhir." Adrian tersenyum. "Dan kamu buktinya." Mereka sarapan di beranda kecil rumah, memandangi halaman yang dipenuhi bunga-bunga hasil tangan Alia sendiri. Ada lavender, mawar, kamboja Jepang, dan kenanga. Semua tumbuh rapi dan segar seperti hati Alia. Sore harinya, Alia mengunjungi sebuah sekolah perempuan yang ia bantu dirikan bersama komunitasnya. Di sana, ia berbicara di depan belasan wanita muda dan ibu-ibu muda yang sedang belajar memulai usaha kecil-kecilan. Ia berdiri tanpa panggung tinggi. Ia tak mengenakan jas mahal atau membawa gelar akademis yang panjang. Tapi suaranya penuh makna. "Teman-teman, saya hanya ingin bilang satu hal. Jangan tunggu orang datang menyelamatkan kalian. Bangun, buka jendela, lihat dunia. Kalian bisa mulai dari nol, bahkan dari minus. Tapi jangan pernah biarkan luka kalian membuat kalian berhenti. Karena luka bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijadikan jembatan menuju versi terbaik dari diri kalian sendiri." Tepuk tangan menggema, bukan karena kata-katanya indah, tapi karena mereka melihat buktinya berdiri di depan mata. Malam itu, saat berdua dengan Adrian di rooftop restoran Adagio, mereka memandangi lampu kota Jakarta yang seperti bintang-bintang kecil. "Kalau kamu bisa bicara ke Alia yang dulu, yang lagi duduk sendirian di kamar sempit dengan mata bengkak, kamu mau bilang apa?" tanya Adrian tiba-tiba. Alia tersenyum pelan. "Aku akan bilang, kamu gak akan percaya kemana hidup akan membawamu. Tapi, tolong jangan menyerah, karena dunia belum selesai denganmu." Mereka saling berpandangan. Tidak ada air mata. Tidak ada drama. Hanya dua orang yang saling menemukan di tengah reruntuhan dan memilih membangun rumah baru dari serpihan masa lalu. Kini Alia tahu, bahagia tidak harus datang dalam bentuk mewah. Kadang, cukup dalam bentuk tenang, dalam bentuk pelukan yang tulus, dalam bentuk mata yang menatap tanpa menuntut, dan dalam bentuk hati yang memilih untuk sembuh. Alia bukan lagi perempuan yang dulu. Ia adalah perempuan yang bangkit dan tak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa.